Bahkan Mbak Denada itu tidak pernah menganggap itu bukan anaknya, enggak. Ya memang anaknya, ya dirawat. Semalam kita rapat juga sama manajemennya Mbak Denada. Ya intinya sebetulnya kita tidak ada masalah apa-apa. Wong memang ya semua sudah dikasih, mulai dibiayai juga. Bahkan Mbak Denada itu tidak pernah menganggap itu bukan anaknya, enggak. Ya memang anaknya, ya dirawat, enggak ada masalah apa-apa. Memang Mbak Denada mungkin sibuk sama adalah keperluan pribadi yang keluarganya yang dalam hal ini fokus ke pengobatan anaknya lah, jadi tidak bisa statement lebih. Itu perkara lanjut nih Mas ya? Ya lanjut, silakan penggugat nanti membuktikan. Soalnya kita menganggap semua sudah selesai, tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba ada gugatan. Tapi Bapak tadi mengatakan bahwa Mbak Denada menganggap Reza adalah anaknya, sementara Reza mengatakan bahwa Mbak Denada ketika dikonfirmasi tidak mengakui. Mbak Denada itu tidak pernah menganggap Reza bukan anaknya, Mbak. Semuanya dibiayai, disekolahkan. Ya ngasih kasih sayang selayaknya ibu lah. Nah, pembiayaan yang diberikan Mbak Denada langsung ke Bu Ratih, ke Reza atau ke siapa? Oh itu nanti silakan tanya langsung aja. Yang jelas semua sudah dikasih, fasilitas semua dikasih, sekolah juga ya dikasih. Jadi tidak ada masalah apa-apa kok. Tiba-tiba ada gugatan. Bahkan saya sempat tanya, lantas drama apa ini Pak? Kan gitu. Tapi emang benar sejak bayi memang dititipkan atau diadopsikan seperti itu? Memang diasuh. Soalnya kan apa gitu kemarin lupa saya, itu urusan keluarga lah, saya hukumnya aja. Ya, antara Denada dengan pamannya ini kan merupakan hubungan mereka. Kalau mereka itu pertama saya sudah terpenuhi, yaitu adanya pengakuan Reza. Sekarang karena dia itu sudah melakukan pendoliman terhadap paman dan tantenya yang mengasuh anaknya, ya kan, yang menceboki kotoran anaknya. Hasil mediasi barusan ini ya saya pikir kurang memuaskan. Karena apa? Sudah dinyatakan gagal, padahal saya sudah meminta kepada hakim mediator itu untuk melakukan penambahan waktu. Artinya apa? Artinya saya juga ingin menghindari jangan sampai pihak tergugat itu ketika kita masuk ke persidangan yang kemarin itu saya nyatakan potensial loss menjadi akto loss. Satu. Terus yang kedua, tadi itu sudah ada skema baru yang alhamdulillah saya dengar juga agak mengenakkan telinga, bahwa mereka menyatakan bahwa tidak pernah tidak mengakui Reza. Dan secara de facto sudah ada pengakuan tadi dari pihak kuasa hukumnya tadi kepada kawan-kawan pers bahwa selama ini katanya sudah mengakui Reza itu selaku anaknya. Satu. Terus yang kedua sudah menyayangi Reza. Dua, dan yang ketiga sudah melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan Reza itu, termasuk katanya sudah pernah memberikan mobil, memberikan nafkah, rumah dan sebagainya. Itu makanya sebetulnya kan fase itu kan fase di persidangan nantinya. Tetapi kalau memang mereka mau mengajak persidangan nanti malah kita buktikan nanti kalau memang sudah terbukti sebaliknya malah itu tidak terpenuhi, kan jadinya kan malu sendiri. Itu yang saya sayangkan. Dua poin yang harus juga dibawahi dari aksentuasi gugatan itu, yang pertama itu kan memang kan status Reza sebagai anaknya. Tetapi maka kausalitas adanya kerugian itu harus ada. Namanya angka harus ada. Kenapa kok formulasi 7M? Ya, kalau kita berbicara tentang konteks Tidak dibiayai, katanya ya semua lah. Itu pertama poin yang membuat mediasi gagal. Poin yang kedua, jadi penggugat ini apa yang diminta itu tidak sesuai yang diomongkan di podcast, hanya minta pengakuan itu enggak. Bisa saya buktikan ya. Dalam gugatan itu dimintakan beberapa kan.
pengakuan, masalah 7M ini intinya. Di resume mediasinya itu penggugat tetap minta 7M. Jadi tidak ngomong di podcast kan ngomong hanya minta pengakuan saja sebagai anak. Tidak semua itu. Saya pikir kayak drama 7M lama-lama. Bang, kenapa Denanda nggak muncul untuk klarifikasi, Bang? Ini ya, saat masa-masa kemarin ini kan masa mediasi. Seharusnya kita tenang, cooling down lah intinya. Supaya nanti kita sambil berpikir, introspeksi diri juga. Jangan membuat gaduh di podcast, di medsos, apa semua. Ya seharusnya ya jangan. Makanya pihak Mbak Denada ini nggak keluar statement apapun kemarin pada saat masa-masa mediasi. Tujuannya itu ke arah sana. Namun penggugat yang malah membuat gaduh, podcast sana sini, ngomong gini-gini, tidak sesuai fakta yang bagi kita. Tapi berarti pada intinya Denada tidak mengakui kalau Resa itu anaknya, Bang. Poinnya seperti itu nggak, Bang? Oh, masalah mengakui atau tidak itu gini, Mas. Saya garis bawahi ya, masalah anak ini ya. Mbak Denada ini bukan sekedar diakui atau enggak masalahnya apa? Resa ini bukan sekedar diakui atau gimana ya sebagai anak ya. Bahkan dibiayai, difasilitasi, disekolahkan. Namun kok tiba-tiba ada gugatan ini juga aneh. Oh, berarti selama ini Denada sempat membiayai dan mensekolahkan, Bang? Mulai kecil, Mas. Baik Mbak Denada, baik ibunya Mbak Denada, almarhum Bu Emilia Contessa itu. Apa? Suaranya putus-putus ya, Mas? Bang, ini kan Mbak Denada sekarang kan dihujat netizen nih, Bang. Minta muncul ke media dan klarifikasi, Bang. Itu mengganggu mental dan mungkin juga pekerjaannya dari Mbak Denada sendiri ya, sih, Bang? Sama sekali enggak. Itu tadi. Kenapa kita diem kemarin saat mediasi, masa-masa mediasi, karena itu tadi. Kita pengen introspeksi, kita pengen apa yang salah dalam diri Mbak Denada, mungkin ada inisiatif apa dari pihak penggugat, ini tidak ada sama sekali, malah melakukan fitnah sana sini, melalui podcast sana sini, ya akhirnya mediasi ya gagal.